Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 6 Juli 2023. Dengan saya Andreas Frederico Simatupang yang akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam merenungkan dan menghayati firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa Surgawi dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu terkasih, karena Engkau telah menjaga diri kami semalaman dari segala gangguan dan mara bahaya. Dan kami mohon kiranya Engkau pun menjaga kami sepanjang hari ini dari dosa dan kejahatan, sehingga segala perbuatan kami dan hidup kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebab ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami, jiwa dan raga kami dan segala sesuatu. Kami juga berdoa menyerahkan pekerjaan kami, keluarga kami dan sahabat-sahabat kami serta semua kejadian serta orang yang akan kami jumpai pada hari ini. Perkenankanlah Roh Kudus-Mu mendampingi kami agar musuh yang jahat tidak berkuasa atas kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini adalah keluar dari zona nyaman, beranjaklah dari kegagalan. Setiap orang pasti memiliki rencana atau rancangan dalam hidupnya. Dan karena itu di dalam mewujudkan rencana itu ada berbagai macam cara yang diupayakan. Namun dalam menjalankan rencana-rencana itu tidak ada seorang pun yang pernah terhindar dari yang namanya kegagalan. Orang yang kita kagumi, orang yang kita anggap luar biasa saat ini sekalipun pasti pernah atau bahkan sering mengalami kegagalan-kegagalan. Saat kita sekolah atau kuliah, mungkin kita pernah gagal dalam ujian. Kita pernah menggagal dapat nilai yang baik. Dan saat kita mencari pekerjaan, mungkin kita pernah gagal. Saat mencari pasangan hidup mungkin kita pernah gagal. Namun ketika kita mengalami kegagalan, apa yang kita lakukan? Ketika kita jatuh, apa yang kita perbuat? Apakah kita hanya diam? Apakah kita langsung menyerah begitu saja? Atau kita menganggap Tuhan itu jahat karena membiarkan kita gagal? Atau sebaliknya kita berusaha untuk bangkit dan terus membuktikan yang terbaik? Kita juga tidak boleh menganggap diri sebagai satu-satunya orang yang sengsara karena kita sering mengalami kegagalan. Dan untuk beranjak itu, kita perlu menyadari kondisi yang kita alami dan tidak berusaha untuk menyangkalnya. Kita dapat bangkit dengan berupaya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, atau mengatasi kegagalan itu. Dalam nats Alkitab ini kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya, dalam perumpamaan anak yang hilang, si bungsu mau beranjak dari kegagalan. Ia tidak menyangkal kondisinya yang sangat menyedihkan. Pada ayat 16 dia mengatakan, sampai untuk makan ampas saja tidak ada yang mau memberi. Ia sadar akan kondisi orang upahan di rumah bapaknya jauh lebih baik dari dirinya. Ia sadar dirinya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap bapaknya. Lalu ia memutuskan untuk kembali dan meminta ampun. Pada ayat yang ke-18 kita melihat, ia tidak siap disebut sebagai anak. Bahkan untuk disebut sebagai hamba saja pun ia sampai rela. Saat ia beranjak dari kegagalan, banyak hal baik terjadi dalam hidupnya. Bapaknya tetap mengakuinya sebagai anak dan kondisinya saat itu dipulihkan. Kegagalan memang sesuatu yang tidak enak. Dan tentu kita berupaya untuk menghindar dari kegagalan itu. Jatuh adalah sesuatu yang mungkin sering kita alami. Namun ketika kita jatuh, ketika kita gagal, jangan biarkan keterpurukan itu terus membiarkan kita jatuh dan jatuh semakin dalam. Jangan membiarkan diri kita menjadi semakin nyaman dalam lubang kegagalan dan keterpurukan itu. Jangan sampai kita terus bersedih dan tidak mau berupaya.
dan takut untuk mencoba sehingga kita tenggelam dalam keterpurukan dan duka. Dengan mengalami kegagalan demi kegagalan, kita akan semakin tahu dalam hal apa kita harus berbenah dan dalam hal apa kita harus bertahan. Jadi dalam kegagalan itu kita bisa melihat sesuatu yang positif untuk terus membangun diri kita. Positifnya adalah kita dapat melihat dalam hal apa kita berbenah, dalam hal apa kita harus bertahan. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut ditertawakan oleh orang lain. Dan jangan pernah takut untuk mencoba begitu banyak hal baru di luar diri kita. Hidup adalah sebuah proses pembelajaran dan kegagalan pasti akan terus menghampiri kita. Mungkin kita lelah, mungkin kita sudah malas, mungkin kita merasa sulit. Tapi sekali lagi mari kita bangun diri kita. Bangunkan diri kita dan kita keluar dari zona nyaman. Apapun kegagalan kita saat ini, kita harus terus beranjak demi kebaikan diri kita dan orang-orang yang mengasihi kita. Anak-anak yang mungkin saat ini sedang menjalani studi, sedang sekolah atau kuliah, mari bangkit dari kegagalan. Ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Ada orang-orang di sekitar kita yang harus kita bahagiakan dengan keberhasilan kita ketika kita menempuh studi kita. Kegagalan dan kesulitan yang kita alami terjadi karena Tuhan tahu bahwa kita mampu menghadapinya. Tuhan percaya pada pundak kita. Tuhan percaya bahwa kita mampu. Lalu apakah kita tidak percaya akan pundak kita? Apakah kita tidak percaya akan diri kita sendiri? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ingatlah bahwa mustahil Tuhan membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Sekali lagi saya mengatakan, mari kita beranjak. Dan ingatlah bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sapaan firman yang boleh menyapa kami ketika kami hendak mengawali pagi hari yang baru ini. Ajarkan kami senantiasa Tuhan untuk senantiasa berbuat, berupaya, dan berjuang semaksimal mungkin dengan seluruh kekuatan kami untuk bangkit ketika kami gagal. Jangan biarkan kami menyerah ketika kami gagal, jangan biarkan kami terpuruk terlalu dalam ketika kami gagal. Tapi ajari kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami gagal, kami segera bangkit dan berjuang untuk senantiasa memberikan perubahan dalam hidup kami. Untuk selalu memperbarui diri kami menjadi hidup yang lebih baik. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang cengeng, anak-anak-Mu yang pemalas, anak-anak-Mu yang berdiam diri dan tetap berada dalam zona nyaman kami. Tapi ajarkan kami untuk senantiasa keluar dari zona nyaman dan beranjak dari kegagalan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami dengan segala hal yang akan kami kerjakan dalam proses-proses kehidupan kami, di dalam pengakuan kami terhadap Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin.